Sampai saat ini Amerika tengah dipusingkan dengan beberapa bencana yang terjadi di wilayah mereka. Bencana yang paling parah terjadi pada awal tahun ini ketika kebakaran hebat melanda sebagian wilayah di negeri Paman Sam tersebut, terutama Los Angeles. Tak hanya kebakaran, bencana lain seperti angin tornado hingga banjir juga terus menghantui Amerika. Untuk bencana tersebut terjadi karena faktor cuaca yang buruk dalam beberapa bulan terakhir. Hal yang membuat Donald Trump resah karena apa yang terjadi di negaranya membuat dirinya tidak bisa fokus dalam misinya untuk ikut campur mengurusi negara lain, terutama negara-negara Timur Tengah. Kini yang terbaru, bencana kembali dirasakan oleh Amerika. Lagi-lagi, bencananya beragam, mulai dari hujan es hingga kebakaran. Untuk itu, inilah lanjutan cerita dari bencana yang terus dialami oleh Amerika Serikat. Ya, itu adalah berita terbaru tentang Donald Trump. Kabarnya Presiden Amerika tersebut akan mengakui Palestina sebagai negara. Tentu sebuah kabar yang sangat mengejutkan, karena sebelumnya Trump terus membantu Israel untuk menyerang Palestina. Tapi jika kabar itu benar, Palestina dan para negara pendukung lainnya harus tenang, mengingat Amerika akan berada di blok yang sama dan pastinya tidak akan membantu Israel melakukan serangan lagi. Kabar itu sendiri semakin diperkuat saat Donald Trump dilaporkan tengah pecah kongsi dengan Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu. Pengumuman penting ini diprediksi akan disampaikan pada KTT Negara Teluk dan Amerika yang akan diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi pekan depan. Informasi ini muncul dari beberapa laporan berita yang mengutip dari sumber-sumber diplomatik dari negara-negara di kawasan Teluk. Menurut sumber-sumber tersebut, pengakuan Amerika atas negara Palestina akan dilakukan tanpa melibatkan Hamas dalam pemerintahan Palestina. Langkah ini, jika benar terjadi, akan menandai perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap Timur Tengah dan berpotensi mendorong negara-negara Arab lainnya untuk bergabung dalam perjanjian Abraham. Tapi tunggu. Sejumlah analis politik internasional menyikapi kabar ini dengan keraguan. Ketidakadilan Presiden Mesir dan Raja Yordania, dua negara yang memiliki hubungan dekat dengan Palestina, dalam KTT tersebut memicu spekulasi. Para analis ini berpendapat bahwa KTT tersebut mungkin lebih berfokus pada kesepakatan ekonomi besar antara Amerika dengan negara-negara Teluk, serupa dengan kesepakatan yang terjadi pada tahun 2017. Intinya, bisa jadi itu adalah akal-akalan Amerika untuk memanfaatkan negara-negara Timur Tengah agar negeri Paman Sam tersebut mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang pastinya sudah mereka nanti-nantikan. Jika benar itu adalah rencana Donald Trump dan Amerika, maka negara-negara Teluk yang berada di kawasan Timur Tengah wajib waspada dengan akal bulus yang dimiliki oleh Donald Trump. Bencana terus melanda Amerika. Saat Donald Trump coba menjalankan misinya di Timur Tengah, negaranya yakni Amerika, ternyata belum lepas dari bencana yang selama ini terjadi. Bencana demi bencana ternyata masih menghantui negeri Paman Sam tersebut. Yang terbaru, angin tornado baru saja menyapu salah satu wilayah di Amerika. Saking kencangnya, angin tersebut berhasil membuat mobil-mobil berterbangan dan hilang terbawa arus.
Untuk tornado sendiri, bencana itu sudah biasa bagi Amerika karena setiap tahun pastinya terjadi. Selain angin tornado, cuaca buruk yang melanda Amerika juga mengakibatkan hujan es. Peristiwa ini sendiri terjadi di beberapa wilayah seperti Virginia, Kentucky, hingga North Carolina. Bahkan saking banyaknya es yang jatuh, sungai-sungai di wilayah tadi menjadi membeku karena ketutupan es. Saking jarangnya peristiwa itu terjadi, para penduduk Amerika mencoba memegang es tersebut seolah-olah masih tidak percaya dengan bencana yang baru-baru ini terjadi. Wajar jika mereka tak percaya, karena ini adalah bulan Mei, bulan di mana harusnya Amerika mengalami musim semi. Untuk musim dingin sendiri biasanya terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Kebakaran kembali terjadi di wilayah Arizona, Amerika. Bagi kalian yang memperhatikan bencana di Amerika, mungkin bencana kebakaran adalah bencana yang paling sering. Bahkan bencana itu sampai membuat Amerika mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Untuk kebakaran yang paling besar terjadi pada awal tahun ini, dan kebakaran kembali terjadi sekitar bulan Maret yang lalu. Terbaru kebakaran kembali melanda di beberapa wilayah Amerika, tepatnya di Arizona. Lagi-lagi, sasaran utamanya adalah hutan. Si jago merah tersebut tampak dengan lahap membakar hutan yang ada di sekitaran Arizona. Lebih lanjut, berdasarkan info yang beredar, kebakaran di Arizona setidaknya melahap sekitar 2.900 hektar lahan. Dan kebakaran itu cepat menyebar karena mendapatkan bantuan dari angin serta pepohonan yang mudah terbakar. Hal inilah yang membuat pihak pemadam kebakaran dari Amerika harus bekerja keras lagi karena kebakaran lagi-lagi harus menyerang ke wilayah mereka. Bahkan saking frustasinya, kebakaran yang ada di Amerika bersifat abadi karena api-apinya selalu muncul meski berusaha dipadamkan. Pelangi muncul di langit Amerika. Dari bencana yang dialami oleh Amerika, terdapat beberapa fenomena tak biasa yang terjadi di sana. Salah satunya adalah ketika ada pelangi tiba-tiba muncul di Amerika, tepatnya di wilayah Texas. Untuk pelanginya terlihat sangat jelas, kecuali bagian tengah yang agak sedikit kurang jelas. Momen kemunculan pelangi tersebut langsung diabadikan oleh penduduk sana dan menganggapnya sebagai sesuatu yang gila. Sayangnya, kemunculan pelangi tersebut malah mendapatkan reaksi kurang enak dari warga Amerika. Alasannya adalah karena bisa saja pelangi itu adalah sebagai tanda bencana akan kembali terjadi. Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini bencana demi bencana terus terjadi. Bahkan kebanyakan bencana itu adalah bencana yang sebelumnya jarang dirasakan oleh Amerika. Pada intinya,
Amerika harus tetap waspada karena saat ini hingga beberapa pekan ke depan cuaca buruk akan terus terjadi. Efeknya, bencana kemungkinan besar akan kembali melanda di negeri Paman Sam tersebut. Maka dari itu, untuk orang-orang yang berada di wilayah rawan sebaiknya siap-siap untuk menyelamatkan diri karena bencana yang terjadi tak pernah mengenal waktu untuk melakukan serangan. Jadi, itulah cerita lanjutan soal bencana yang kembali terjadi di beberapa wilayah Amerika.